jangan-jangan tadi orang Madura itu. Betul ya? Nah ini, saudara-saudara itu tadi yang pakai itu, orang Madura ya Pak ya? Masya Allah. Kemarin saya ya cerita kalau orang Madura itu terkenal Pak, sampai Australia. Ya saya ke Sydney itu, saat saya ke Sydney, ada cerita, ini tapi rahasia, jangan ngomong-ngomong ya, ini rahasia ini. Ada orang Madura nyari ikan masuk perairan Australia. Sampai Australia, kemudian ya ditangkap oleh polisi perairan Australia. Kata polisi perairan Australia, Anda ini telah melanggar katanya wilayah teritorial laut kami. Ini laut Australia. Orang Madura bilang, lu mulai kapan ini laut punya sampean? Wong ini laut Tuhan katanya. Lautnya siapa? Tuhan. Lu Anda ini salah Pak, kata orang Australia. Anda ini sudah menangkap ikan kami. Ini kalau Anda tangkap ikan di sini, ini ikan Australia. Harus pakai izin, tidak boleh. Orang Madura masih nawar. Kata orang Madura, lu sampean salah. Ini ikan dari Sumenep lari ke sini saya kejar katanya. Ya itu orang Madura itu Pak. Motor sekelangkong Pak. Orang Madura. Jadi orang Indonesia apapun sukunya ya, dari manapun berasalnya, itu ternyata dikenal sebagai orang yang memiliki akhlakul karimah, kesantunan, toleransi dan penghargaan yang tinggi kepada orang lain apapun agamanya. Itu orang Indonesia. 20 tahun lalu lebih, kurang lebih ya, 20 tahun lah sekitar, ketika saya masih ya menemani paman saya Pak Kiai Ma'ruf Amin, ya membersamai beliau. Ya sampai sekarang membersamai tapi tugasnya beda. Sekarang saya di NU, ya, di Civil Society murni, beliau di pemerintahan. Saya sering mendengar kalau Pak Kiai Ma'ruf itu setiap kali ikut rapat organisasi Islam dunia, OIC ya. OIC itu oki-oki. Ini bahasa Arabnya Munazzamatut Ta'awunil Islami. Ini saya lihat dengan bapak-bapak ini manggut-manggut, saya nggak tahu paham apa enggak sebenarnya. Anggap aja paham. Itu Kiai Ma'ruf cerita, saya itu katanya di Maroko rapat OKI, itu cerita ini 20 tahun lalu pada saya. Kata Kiai Ma'ruf, itu orang-orang luar negeri itu sangat kagum sama orang Indonesia. Ya, terutama pertama kesolehannya. Orang Indonesia itu terkenal soleh-soleh Pak. Religius. Dan saya pikir sampai sekarang, kemarin saya ikut acara di istana itu Pak Jokowi, seingat saya juga bercerita ketika saya mau cerita ya, beberapa negara mengalami penurunan kualitas keberagamaannya termasuk di Timur Tengah. Tapi Indonesia itu sisi religiusnya, orangnya itu kuat dalam keimanannya itu tetap di angka 90%. Di Timur Tengah, ini rahasia tapi ya, sekarang turun. Oh dulu orang Timur Tengah itu kan jadi patokan orang Indonesia Pak. Orang Indonesia ini apalagi kalau sudah berangkat haji, lihat orang Timur Tengah kan pasti pakai gamis. Betul apa tidak? Pakai gamis, pakai sorban udeng-udeng. Maka jamaah haji dari NTT itu kalau pergi haji kemudian naik taksi mau ke Tanim ambil mikot, lihat supir di sana bingung karena supirnya pun pakai gamis, pakai sorban, dianggapnya kiai, dicium tangannya. Dia tidak tahu kalau orang Arab itu ya pakaiannya begitu. Lihat TV, berita, itu dianggapnya doa. Amin, amin. Ayuhal musyahidun al-kiram, surirna hadzal yaum kidza wa kidza kidza wa kidza. Orang sini yang pergi haji lihat TV, amin, amin, amin. Kata yang tahu bahasa Arab, itu berita Pak, bukan doa katanya. Ada lagu,
Ada lagu bahasa Arab itu kadang-kadang dilakukan untuk gambus itu dianggapnya sholawat Nabi. Kilmah walau jabal khatir wala salamin ba'id. Ada nggak Bu itu Bu? Nah ini dianggapnya sholawat Pak PJ. Langsung Allahumma sholli ala Muhammad. Padahal ini lagu cinta ini. Kilmah walau jabal khatir. Bicaralah wahai kekasihku walaupun dengan surat dan salam dari jauh. Orang Indonesia karena yang nyanyi orang Arab dikiranya itu sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Ada lagi lagu yang terkenal dulu dinyanyikan oleh Abu Bakar bin Salim Balfaqih. Itu terkenal sekali itu lagunya. Wahdana wahdana dana na. Betul ya Bu ya? Sama. Imta'ana syufak ya kamil wasufak kulli mata kulli batis mahdhurufak ban sa'asad dunya min sa'at masyufak kulli mata kulli yasidil madhanin. Ini kalau yang nyanyi orang Arab sama orang Indonesia dikira sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Padahal ini lagu cinta. Ya, lagu cinta. Imta'ana syufak. Ya kamil wasufak. Wahai kekasihku, kapan aku bisa bertemu denganmu? Wahai orang yang aku selalu rindu dengan bulu-bulu domba yang kau pakai dalam selimutmu. Masya Allah. Ya. Kulli mata kulli, ya, batis mahdhurufak, katakanlah padaku, sedang apa kau saat ini? Lah orang Indonesia menganggap, karena yang nyanyi orang Arab, dianggapnya sholawatan. Allahumma sholli ala Muhammad, gitu katanya. Nah saudara, itu Arab. Dulu orang Arab itu sisi religiusnya tinggi secara umum. Saya belum lebih dari sebulan, saya sidang Oki kemarin di Jeddah, lalu nyambung di Kabul, lalu kemudian ke Dubai. Saya melihat perubahan yang jauh. Jadi kalau Pak Jokowi kemarin cerita negara-negara Arab itu sisi religiusnya turun dibanding kita ini. Kalau bahasa sekarangnya itu sekarang bahkan ada orang-orang yang sudah mulai semacam soft ateis. Ateis yang halus. Kalau bahasa anak muda, ateis yang tipis-tipis gitu. Sudah mulai, itu muncul. Yang tadinya pakai gamis, sekarang sudah pakai celana pendek Pak. Di Riyadh, di Dubai. Ini Pak PJ ini orang Kemlu jadi paham betul itu ya. Saya kalau ke Dubai itu. Di Indonesia, survei terakhir dan itu disampaikan Pak Presiden, ya Indonesia ini apapun agamanya, secara umum orang Indonesia sisi religiusnya masih 90%. Beri tepuk tangan buat orang Indonesia. Apapun agamanya orang Indonesia masih religius Pak. Tinggi. Nah, saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu, dan itu yang kemudian membuat orang luar negeri salut. Salut pada sisi ini. Kiai Ma'ruf cerita, saat beliau sidang Oki, rapat Oki di Maroko, ada Kiai Maroko bilang begini pada beliau, pakai bahasa Arab. Kiai, al-Indonesiun salihun aywah. Orang-orang Indonesia itu soleh-soleh ya Pak, religius ya katanya. Kata Pak Kiai Ma'ruf, ini 20 tahun lalu. Qala wa kaifah. Lu dari mana Anda simpulkan kalau orang Indonesia soleh-soleh? Mereka bilang, وَذَلِكَ كُلَّمَا نَرَاهُمْ وَنَلْتَقِي بِهِمْ حِينَمَا نَحُجُّ وَنَعْتَمِرْ فِي مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ. Lu kami lihat orang Indonesia itu soleh-soleh karena setiap kali kami haji, umroh di Mekah, di Madinah, bertemu orang Indonesia, kesimpulan kami orang Indonesia, orangnya soleh-soleh. Sholat subuh di Mekah, kata orang sana ini, jam 5 pagi, itu orang Indonesia jam 2 sudah di dalam masjid.
Maka kiainya Maroko bertanya pada Pak Wapres dulu, masih belum jadi Wapres, masih jadi ketua MUI. Itu kalau mereka sholat subuhnya di Indonesia, bagaimana kalau di Mekah saja jam 5 sudah, jam 2 sudah di dalam masjid. Padahal sholat subuhnya jam berapa? Jam 5. Kata Pak Kiai Ma'ruf dalam hati, belum tahu dia. Kalau orang Indonesia sebagian sesungguhnya rata-rata haji tomat. Haji tomat itu kata orang Jawa, lungane tobat, berangkatnya tobat, balike kumat. Berangkatnya luar biasa, Pak. Ini orang ini walaupun di sininya agak preman-preman dikit. Kalau sedang sholat di Masjidil Haram nangis, Pak. Padahal dia nggak begitu tahu banyak arti itu yang dibaca oleh imam. Ketemu satu kalimat yang dia tahu artinya langsung nangis. Imamnya baca surat akhir Az-Zumar. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara. Ayat ini dibaca. Ini kata preman yang berangkat umroh, jahanam pasti neraka. Nangis dia, Pak. Padahal taunya cuma kata jahanam aja itu, Pak. Dia nggak tahu arti yang lain, dia taunya jahannama zumara. Dia nangis, ya Allah. Makanya tadi kata Kiai Ma'ruf Amin, lungane tobat balik umat. Itu kalau disingkat apa namanya? Tomat. Ya kalau di Mekah memang atmosfernya mendukung. Ya di sana itu Masya Allah. Kalau lagi di sana memang orang kan hanya ingin ibadah, Pak. Jauh-jauh hanya ingin ibadah. Ya, seminggu, 10 hari, sekarang malah umroh boleh 3 bulan. Kalau udah pensiun silahkan, Pak. Umroh boleh berapa? 3 bulan sekarang visanya. Ya orang hanya sholat ke masjid, kan begitu. Lah di Mekah itu, ya di Masjidil Haram itu Bapak Ibu, dengar adzannya saja nikmatnya luar biasa. Pasti orang menangis itu mendengar adzan di sana. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dulu pertama kali saya haji, tahun 2000-an, saya menangis. Saya tengok kanan kiri saya, rupanya sama menangis juga. Masya Allah, nikmat memang kalau sudah di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dengar adzannya kita nangis. Ya walaupun sebenarnya ada jawabannya. Pertama di depan kita Ka'bah, kalau di Masjid Nabawi di samping kiri atau depan kita makam Nabi. Kedua memang Pak PJ, ya muadzin di sana itu pilihan. Kenapa suaranya bagus? Karena ternyata bayarannya jelas, Pak.